Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Nasiti eh, dari TLC bersama rekan-rekan satu kelompok saya. Selanjutnya itu silakan perkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada Muhammad Fahar Hadi, yang kedua ada Dava Kaisar Valentin, yang ketiga saya sendiri Adinda Putri Nasiti, yang keempat ada Florentino Shan Metri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga hasil dari kegiatan lapangan yang sudah dilakukan yang beroutput sebagai makalah dan juga PPT. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai PPT yang sudah kami buat. Untuk latar belakang, sungai merupakan sumber daya alam penting yang mendukung kehidupan manusia dan ekosistem di sekitarnya. Tidak hanya sebagai penyedia air, tetapi juga habitat bagi flora dan fauna, serta pendukung aktivitas ekonomi seperti pertanian dan pariwisata. Namun, pertumbuhan penduduk, industri rumahan, dan urbanisasi menyebabkan banyak sungai di Indonesia, termasuk Sungai Winongo, mengalami pencemaran serius, terutama akibat penumpukan sampah yang tersebar dari hulu hingga hilir sungai. Sampah yang menumpuk berasal dari limbah domestik dan industri kecil di sepanjang bantaran sungai, yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terutama di bagian hilir. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Pemerintah harus menerapkan pengawasan dan regulasi ketat terhadap limbah. Sementara edukasi masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan ke sungai sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sungai. Tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik kondisi alam pada Das Winongo, yang kedua mengetahui identifikasi kualitas dan kuantitas yang berpengaruh terhadap permasalahan di air Sungai Winongo, dan yang ketiga mengetahui upaya pengolahan pada Das Winongo. Oke, di sini saya akan membahas tentang hasil analisis kami mengenai kualitas air pada Subdas Winongo, di mana kita tahu sendiri bahwasanya Subdas Winongo sendiri berada pada daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta yang melintasi dari utara ke selatan, di mana melintasi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan juga Kabupaten Bantul. Untuk bagian hulunya sendiri, kita menemukan bagian hulunya sendiri pada Kali Denggung, di mana Kali Denggung tersebut merupakan eh, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dengan koordinatnya itu X430768 dan Y-nya itu 9150290. Setelah kami menganalisis menggunakan data primer dan data sekunder, kita dapat mengetahui bahwasanya kualitas air pada suatu subdas bagian hulu ini relatif lebih baik karena wilayah ini masih didominasi oleh kawasan resapan dan juga vegetasinya juga merupakan vegetasi alami. Cuman pada saat penelitian kami juga menemukan beberapa aktivitas kegiatan yang menggunakan air sungai tersebut seperti warga yang mandi, cuci, dan juga sehingga juga menghasilkan limbah deterjen dan organik, serta juga ada penggunaan air untuk pengairan sawah, serta yang mana akan tercemar oleh penggunaan pupuk. Next. Kemudian untuk wilayah tengah sendiri itu berada pada Wirobrajan, di mana Wirobrajan sendiri pada kota Yogyakarta. Wirobrajan sendiri pada analisis yang kami ketahui itu terdapat parameter seperti BOD ataupun biologi oksigen demand, chemical oksigen demand, nitral dan fenol yang melebihi baku mutu air kelas 2 yang mana kita mengacu pada Pergub DIY nomor 20 tahun 2008. Kemudian pada parameter biologi kita menemukan bakteri coliform yang juga meningkat dan ini menandakan adanya kontaminasi limbah organik dan domestik yang cukup tinggi. Eh, apa penyebabnya? Penyebab dari bakteri coliform, BOD, COD, nitrat, dan fenol sendiri eh, didapatnya dikontaminasi oleh kegiatan aktivitas masyarakat yang rendah akan kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai. Sehingga limbah-limbah yang tadi, limbah-limbah rumah tangga dan sampah yang padat itu seringkali dibuang ke dalam badan air tanpa memperhatikan penurunan kualitas air di bagian
tengah Subdas Winongo tersebut dan juga dapat menaikkan kadar TSS yang berasal dari erosi lahan dan limbah yang tidak larut. Next. Kemudian yang terakhir itu kami menganalisis kualitas air Subdas Winongo pada bagian hilir, di mana pada bagian hilir sini berada pada Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, sama seperti pada bagian tengah. Sungai tersebut hampir semua parameter tersebut tercemar oleh BOD, COD, TSS, nitrat, minyak, dan pestisida. Yang cenderung melebihi ambang batas baku mutu yang mana kita berpacu pada Pergub DIY nomor 2008. Hasil ini menunjukkan bahwasannya di bagian hilir ini berasal sumber pencemarnya itu dari kegiatan industri, rumah tangga, bahkan peternakan, maupun oleh diffuse source seperti lahan pertanian dan limbah domestik yang tersebar. Akibat dari dua kegiatan tersebut, air di bagian hilir ini sering kali berwarna keruh dan juga berbau, serta tidak layak digunakan untuk kebutuhan domestik masyarakat, dengan tanpanya ada pengolahan lebih lanjut. Selain itu, penurunan kualitas air di bagian hilir ini juga berdampak pada ekosistem perairan yang ada di sekitar sana, seperti menurunnya keanekaragaman hayati dan juga organisme mikroorganisme yang ada di sekitar bagian sungai tersebut, dan juga dapat mengancam ataupun meningkatnya risiko kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Next. Make, make. Untuk selanjutnya itu kondisi lokasi. Untuk yang pertama itu di bagian hulu. Di bagian hulu ini dia didominasi oleh lahan persawahan yang aliran airnya itu digunakan sebagai saluran irigasi sawah dan terdapat juga eh, beberapa tanaman yang di sana dan juga hewan-hewan juga. Eh, di situ juga terdapat eh, aktivitas warga yang membuang langsung limbah rumah tangga itu ke sungai. Jadi menyebabkan sungai itu tercemar. Nah, untuk kondisi yang kedua yaitu airnya itu berwarna hitam dikarenakan di sana banyak tumpukan sampah dan eh, pembuangan air air rumah tangga dan limbah industri. Nah, di kondisi sekitar juga itu terdapat hidroponik yang berada di pinggir bantaran sungai dan sebagian lagi bantaran sungainya itu dijadikan oleh pemukiman warga. Next, kondisi Ronald Reagan di bagian hilir itu dia didominasi oleh banyak pepohonan yang di sana, terus juga eh, banyak batuan-batuan juga, dan masih terdapat sampah-sampah juga yang ada di pinggiran sungai yang ditandai dengan itu apa batas banjir. Next. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil dari kegiatan lapangan pada kualitas air Sungai Winongo menurun dari hulu ke hilir. Bagian hulu sendiri masih relatif bersih, meskipun mulai terpengaruh aktivitas domestik. Bagian tengah mengalami penurunan signifikan akibat aktivitas manusia dan pembuangan limbah. Sementara bagian hilir memiliki kualitas air yang terburuk karena akumulasi limbah dari seluruh das yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Temuan ini sejalur lurus dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengolahan limbah dan perlindungan kawasan resapan di sepanjang Das Winongo. Lalu untuk sarannya, berdasarkan dari kegiatan lapangan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu untuk yang pertama diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah domestik dan industri, khususnya di bagian tengah dan hilir sungai, agar
limbah yang masuk ke sungai dapat terkendalikan dan diolah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu perlu dilakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat di sepanjang bantaran sungai untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah maupun limbah langsung ke badan air. Yang ketiga, yang terakhir yaitu penguatan program konservasi kawasan hulu melalui reboisasi dan perlindungan area resapan air sangat penting untuk menjaga kualitas air dan mengurangi beban pencemar pada bagian hilir. Selain itu, pembangunan dan optimalisasi instalasi pengolahan air limbah komunal atau IPAL di kawasan padat penduduk dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan laju penyebaran di Das Winongo. Sekian yang bisa kami sampaikan atas kurang lebihnya dan dari mungkin hal-hal yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.